Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran karya Profesor Abdul Karim Zaidan, yaitu hikmah dibalik kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita masih melanjutkan tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Emang salah satu kisah yang paling lengkap ya, yang paling lengkap yang diungkapkan Quran adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Quran menyebutnya dengan ahsanul qasas ya, sebaik-baik kisah. Ya, beberapa pertemuan yang lalu atau 1 tahun yang lalu kita sudah bicara tentang sampai dimasukkannya Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf akhirnya dijual, ya, dibeli oleh penguasa istana. Dan setelah Nabi Yusuf diberikan kedudukan yang baik, tempat yang baik, bahkan raja meminta kepada istrinya agar dijadikan sebagai anak angkat ya, karena raja punya firasat yang sangat dalam. Disinilah perbedaan para ulama ya tentang Yusuf, apakah dia sebagai budak, apakah dia sebagai anak angkat gitu. Sehingga ada juga ulama yang tidak mau menyebutkan ya bahwa Yusuf itu pernah menjadi budak, karena kalimat yang diungkapkan oleh Quran itu adalah kalimat yang disebutkan oleh Al-Aziz Mesir itu, bahwa angkat dia ya sebagai anak kita, atau berikan dia kedudukan yang baik karena dia suatu saat bisa bermanfaat bagi kita. Nah, inilah seorang penguasa, seorang raja yang memiliki firasat yang sangat luar biasa, yang memiliki pandangan jauh ke depan. Ini bertolak belakang ya dengan apa yang terjadi kepada musafir kan. Jadi kalau kafilah dagang itu kan nggak melihat, yang nggak tertarik dengan Yusuf, sehingga obsesi dia gimana caranya ini bisa cepat laku aja dijual kan gitu. Jadi beda ketika raja pas mau membeli nggak ditawar lagi, bahkan dia segera langsung sampai bilang ke istrinya itu ya, angkat dia sebagai anak angkat kita, atau berikan kedudukan yang baik karena suatu saat dia bisa bermanfaat bagi kita. Ini cara pandangnya berbeda ya. Jadi kafilah dagang tidak melihat ketertarikan kepada Nabi Yusuf, tapi raja melihat sesuatu yang berbeda dengan Nabi Yusuf ya. Cara pandang itu biasanya karena ada motivasi ya yang mendorong dia kenapa bisa memiliki cara pandang seperti itu. Kalau kafilah kan yang mendorongnya kan langsung terobsesi dan berambisi dapat untung gitu loh. Sehingga orang itu kalau misalkan ambisinya dunia, obsesinya adalah dunia, dia tidak akan memikirkan hal-hal lain sebetulnya. Coba bayangkan kalau misalkan dia langsung perhatikan kepada Yusufnya, kan pasti ada sesuatu yang berbeda. Tapi beda lagi dengan raja. Raja itu adalah obsesi dan ambisinya kebermanfaatan, maka dia melihat sesuatu yang berbeda juga dari Yusuf itu. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf dibelilah ya dengan harga yang murah ya,
dengan harga yang murah, harga yang rendah. Karena kafilah-kafilah itu kenapa dengan harga yang murah? Karena supaya cepat laku. Khawatir nanti kalau lama lakunya keburu ketemu sama yang punyanya gitu, sama keluarganya, diambil lagi nggak dapat duit, itu masalahnya. Nah akhirnya setelah itu maka Nabi Yusuf tinggal di istana. Jadi kemarin kita sudah sampai tentang apa? Tentang apa? Godaan ya dari istri Al-Aziz kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena semakin lama Nabi Yusuf itu berdandan gitu ya, berpakaian ya bersih, itu semakin kelihatan tampangnya, kelihatan tentang keelokan tubuhnya, sehingga menyebabkan Zulaikha sudah tidak kuat lagi menahan asmara gitu ya, yang terpendam di dalam diri gitu loh. Ini biasanya asmaranya tinggi tapi keberanian nggak ada gitu loh ya, karena takut gitu loh. Akhirnya karena asmara itu terlalu tinggi, terlalu kuat, akhirnya Zulaikha itu memberanikan diri untuk menjebak Yusuf dalam sebuah ruangan, kemudian dia berniat untuk berlaku mesum dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah terakhir kalau nggak salah sampai di situ kisah kita. Nah setelah itu terjadi, maka Nabi Yusuf alaihissalam ya terjebak ya. Kemudian Zulaikha menuduh bahwa Yusuflah yang telah merayunya. Nah akhirnya informasi ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebar, namanya berita lah ya, apalagi terjadi di kalangan pemegang kebijakan ya, di kalangan orang terhormat. Ini langsung tersebar berita ini, dan yang menyebarkan bukan Nabi Yusuf, yang menyebarkan itu bukan Nabi Yusuf. Wallahu alam itu berita itu gimana caranya bisa tersebar. Nah itulah yang disebut dengan gosip gitu loh ya. Gosip ini kan semakin digosok semakin apa, semakin sip, makanya gosip gitu loh ya, gampang tersebar, apalagi terjadi kepada kalangan istana, kepada istri raja, orang terhormat, tersebar sampai terdengar kepada istri-istri pejabat lainnya, sehingga ini menjadi gosip yang hangat gitu loh, trending topik yang sangat luar biasa gitu di kalangan para pejabat dan istri-istrinya. Nah, sehingga diceritakan di sini ya, wa qala niswatun fil madinah imra'atul aziz turawidu fataha. Ya, para istri-istri, wa qala niswatu fil madinah, para istri-istri pejabat negara ini mereka bergosip, wa qala niswatun fil madinah. Ya, mereka berkata apa? Imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih. Ya, wah, ini levelnya istri pejabat kita, istri presiden kita kok kayak gini kayaknya. Dia ini kayaknya ya ngerayu, kedengaran dia ngerayu pelayannya, ngerayu bujangnya gitu loh, ngerayu pembantunya gitu loh ya, asistennya lah gimana gitu. Terjadi pembicaraan itu ya, setiap hari pembicaraan itu terus terjadi seperti itu. Lama-lama akhirnya terdengar juga ya kepada siapa? Qal falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Kedengaran juga sama siapa? Sama Zulaikha. Makanya falamma sami'at bimakrihinna, ketika dia mendengar sesuatu yang enggak mengenakan dirinya gitu loh. Nah inilah yang disebut dengan ghibah namanya. Jadi bimakrihinna, ada kata-kata makrihinna. Ghibah itu kan membicarakan sesuatu terkait dengan orang lain yang dia tidak suka. Bimakrihinna, falamma sami'at bimakrihinna, makruh gitu kan, makruh itu kan tidak disukai. Ketika dia mendengar sesuatu yang tidak dia sukai, itu namanya ghibah. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu atau tentang seseorang, kemudian orang tidak suka tentang apa yang dibicarakannya, itu namanya apa? Ghibah. Tapi kalau misalkan kita membicarakan sesuatu, apalagi itu kalau kita membicarakan sesuatu ya, walaupun itu benar tadi, kan benar kan kondisinya. Kalau kita membicarakan sesuatu ataupun membicarakan seseorang ya, tetapi sesuatu itu tidak ada dalam diri orang itu, maka itu namanya apa? Fitnah. Jadi membicarakan orang lain baik sesuai dengan fakta maupun tidak sesuai dengan fakta, itu tidak ada baiknya.
sesuai dengan fakta namanya gibah, tidak sesuai dengan fakta namanya fitnah. Dua-duanya dosa besar, dua-duanya berbahaya, ya. Oleh karena itu maka tidak boleh, kecuali ada yang dikecualikan, ya, di dalam Islam. Makanya dalam Islam itu selalu ada pengecualian, selalu ada ilat, ya, ada pengecualian. Tidak semua seperti itu, ya, bisa dibicarakan dalam artian adalah gibah atau fitnah. Sesuai fakta tidak semuanya gibah, ya, karena kita juga suka membicarakan Fir'aun, ya. Jangan sampai nanti ada ustadz nggak pernah membicarakan Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal gitu. Karena kenapa sih tidak pernah membicarakan tuh? Saya takut gibah, kan gitu. Nah, itu kan saya tidak pernah membicarakan tentang setan, takut apa? Takut gibah. Padahal sehari-hari kita kadang-kadang kalau ngaji kan yang bicarain setan. Ketika contoh bicarain Fir'aun, bicarain Abu Lahab dan sebagainya. Jadi tidak semua membicarakan tentang sesuatu yang terjadi pada orang lain, walaupun dia tidak suka, tapi sesuai fakta tidak semuanya apa? Gibah. Dalam fikih itu kan ada 6 kalau nggak salah, ya. Sesuatu yang membicarakan aib orang lain tapi tidak masuk kategori apa? Kategori gibah. Misalkan kesaksian seorang saksi di pengadilan untuk membicarakan tentang kejelekan atau aib atau keburukan pelaku kejahatan. Kalau dia sebagai saksi harus diungkapkan semuanya. Jangan sampai ketika dia di pengadilan disuruh bersaksi dia diam terus. Pas ditanya hakim, nggak boleh hakim, itu gibah, dosa besar. Wailul likulli humazatil lumazah. Ditanya sama hakim enggak bunyi sama sekali, ternyata dalilnya pakai wailul likulli humazatil lumazah. Nggak mau dia. Wah, ini berbahaya. Bagaimana akan ada penegakan hukum kalau misalkan tidak ada saksi, ya, tidak ada saksi. Nah, disinilah kita pentingnya memahami dalil, ya, bukan sekedar hanya tahu dalil, ya. Pernah ada orang yang mempertentangkan begini, kalau kita belajar Bulughul Maram di dalam bab Toharoh saja, itu ada hadis sahih yang mengatakan gini, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, ya kan. Kalau di dalam bab Toharoh di hadis yang kedua saja di kitab Bulughul Maram itu kan, kalau hadis pertamanya kan al ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, al bahru hillun metatuh tahurun ma'uhu wa hillun metatuhu, kan dalam hadis yang pertamanya di Bulughul Maram. Laut itu halal bangkainya dan suci airnya. Kemudian di hadis yang kedua apa? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Itu di hadis keduanya. Sesungguhnya air itu bersih, suci, tidak ada yang membuat najis kepada air itu apapun. Dan di situ. Nah, sementara kalau di dalam kitab fikih, ya, di dalam Fathul Qorib saja misalkan, air itu kan terbagi 4. Oleh Imam Asy-Syafi'i dibagi 4 kan, ulama Syafi'iyah. Satu ada ma'un tohir, mutahhir, air suci mensucikan, air mutlak namanya. 2 ma'un tohirun, mutahhirun makruhun, suci mensucikan tapi dia makruh. 3 apalagi ma'un tohirun ghairu mutahhirin, air suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat adalah ma'un najasun, air yang najis. Nah, ini kan kalau di dalam kitab fikih kan ada 4. Tapi kalau dalam hadis ini kan semua air adalah apa katanya? Suci. Kalau kita pakai logikanya, logika sederhana, ikut fikih, ikut hadis, kan begitu biasanya. Ikut ulama, ikut nabi, kan begitu biasanya. Seolah-olah ulama tidak ikut siapa? Tidak ikut nabi. Kalau ulama diponis tidak ikut nabi, lalu kita ikut siapa kan? Emang kita baca hadis dari siapa kira-kira? Bulughul Maram itu karangan nabi atau karangan ulama kira-kira satu? Hadis Bukhari Muslim itu karangan nabi atau karangan ulama kira-kira? Namanya Bukhari, ya, berarti tulisannya siapa? Tulisan Imam Bukhari gitu. Nah, itu kan begitu kalau di dalam dalil kan. Jadi hadis sahih mengatakan innal ma'a tahurun
la yunajjisuhu syai'un. Semua air itu bersih, suci, nggak ada yang membuat najis kepada air itu sesuatu pun. Sementara dalam kitab fikih karangan ulama, air itu dibagi 4. Air suci mensucikan mutlak, air suci mensucikan tapi dia makruh, air suci tidak mensucikan, air yang terkena najis. Saya tanya bertentangan nggak pendapat ulama dengan hadis ini secara teks? Bertentangan nggak Pak? Pak, bertentangan nggak kira-kira? Bertentangan secara apa? Secara teks, secara johir bertentangan. Nah, kalau misalkan kita pakai begitu logikanya, ikut fikih atau ikut hadis, kira-kira jawaban Bapak ikut mana kira-kira? Pasti ikut hadis. Ikut ulama, ikut nabi. Jawaban Bapak kira-kira gimana? Nah, pertanyaannya salah. Emang ulama nggak ikut nabi Pak gitu? Akan begitu masalahnya. Ini sama kalau misalkan kita memahami tentang tekstual wailul likulli humazatil lumazah, bahwa ghibah itu adalah semuanya, ancamannya adalah neraka, dia adalah perbuatan ini, maka tidak akan terungkap tentang sebuah kebenaran ketika seorang saksi yang tahu tentang aib seorang penjahat di pengadilan. Maka di dalam agama selalu ada ilat Pak, sebetulnya selalu ada pengecualian. Ilat itu pengecualian, selalu ada ilat, selalu ada alasan. Kenapa alasannya tidak boleh, kenapa alasannya boleh? Itulah agama, itulah agama kita. Makanya dalam hukum ini selalu ada alasan, selalu ada alasan. Tidak ada sesuatu yang tanpa alasan. Sholat 5 waktu itu hukumnya memang wajib, tapi ada perempuan yang balik, berakal, muslim, tidak wajib dia. Karena apa? Karena haid gitu loh. Maka haid itu jadi alasan dia tidak wajib untuk melakukan apa? Sholat. Mani namanya dalam bahasa agama kita, pencegah namanya. Nah, sama seperti itu. Jadi di sini ada kalimat apa? Imra'atul apa? Falamma sami'at bimakrihin. Berita itu tersebar di kalangan istri para pejabat tinggi, sampai-sampai sudah menjadi gosip, trending topik di kalangan mereka, bahkan tersebar juga kepada masyarakat umum. Kemudian terdengar balik kepada Siti Zulaikha sebagai istri raja, maka dia merasa ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai bola salju ini terus menggelinding sampai besar. Aku harus kumpulkan mereka, aku harus panggil mereka. Dipanggil mereka bukan diinterogasi, dipecat Pak, bukan dipecat, bukan diinterogasi, karena mereka tidak salah. Ini berita benar. Itulah sepandai-pandai tupa nih melompat pasti jatuh. Sebunyi-bunyinya apa namanya? Bangkai dikubur pasti akan tercium baunya. Ini udah rapi, udah rapat, bahkan Yusufnya sudah di penjara gitu loh. Dan Yusuf tidak berani cerita apapun, tapi tetap tersebar juga. Nah, akhirnya apa? Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttakan wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basarun illa in hadza illa malakun karim. Kesel dia, diundang satu-satu Pak. Semua istri pejabat Pak diundang Pak. Ini kayaknya eselon 1, eselon 2, eselon 3 diundang semuanya. Karena ini yang biasanya ini ya bikin gosip nih kayaknya nih. Undang semua. Istri menteri-menteri diundang semuanya. Diundang, disiapkan tempat, disiapkan hidangan dalam bentuk buah-buahan. Pas disiapkan dalam bentuk buah-buahan semuanya, sudah ada pisaunya, sudah ada buah-buahan, hidangan sudah disiapkan di ruangan tertentu yang nyaman bagi mereka para istri raja. Maka terakhir adalah Zulaikha yang belum dihidangkan, karena dia minta dihidangkan khusus ya oleh Yusuf alaihissalam. Nah, pas saat itu selesai semuanya, dipersilahkan untuk menikmati hidangan ya. Sebelum acara inti makan dulu, pembukaannya makan buah gitu. Jadi sebelum ceramah makan dulu, setelah ceramah ngantuk nanti gitu ya. Udah gitu apa? Setiap semuanya sudah pegang pisau, sudah pegang ini. Baru Zulaikha mengatakan, Yusuf, kata Zulaikha, akhrij,
wahai Yusuf, keluar, bawakan hidangan untuk aku, bawakan makanan untuk aku. Keluar Nabi Yusuf. Pas keluar Nabi Yusuf, berjalan dari pintu sampai dia melewati perempuan-perempuan itu. Semua perempuan yang sedang mengupas buah-buahan, apalah buahnya itu, mungkin apel gitu, mereka semuanya tercengang, mereka semuanya terkesima, ya, sigana aya nu ngacai merenya gitu, ya gitu, terkesima semuanya. Sampai Yusuf datang ke Zulaikha menyediakan hidangannya, kemudian mereka tidak berhenti, terus sampai dekat, semuanya mengatakan wakulna. Jadi wakulna ini kan menunjukkan tentang semua. Jadi serentak semuanya mengatakan, artinya semuanya tertuju kepada dia. Wakulna hasya lillah ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Ya, jadi bahasanya pakai hadza. Hadza ini kan ini. Ma hadza kata dia kan, wakulna hasya lillah. Hasya lillah ini untuk menunjukkan tentang sesuatu yang tidak wajar. Jadi kejadian yang tidak wajar itu hasya. Kalau kita kan masya Allah kan gitu kalau kita. Nah, ini kan karena mungkin mereka mungkin agamanya berbeda, jadi hasya lillah. Jadi kekaguman itu mereka ungkapkan dalam bentuk hasya. Kalau kita kan kekaguman itu diungkapkan dalam bentuk apa? Masya Allah gitu. Kalau ini kan hasya lillah. Kira-kira dalam bahasa kita begitulah. Hasya lillah itu masya Allah. Tapi hasya lillah ini kan sesuatu yang tidak wajar. Jadi kekaguman terhadap sesuatu yang tidak wajar, yang di luar dari kewajaran gitu. Makanya dia mengatakan semuanya mahada, tidaklah ini. Kenapa ini? Karena mereka melihatnya dengan jelas. Ini itu kan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Ya, isim isyarah itu kan ada 3 ya. Isim isyarah itu kan kata tunjuk itu kan ada 3. Ada kata tunjuk untuk yang dekat, ya. Ada kata tunjuk untuk yang sedang, ada kata tunjuk untuk yang jauh kan itu. Dzalikat tilka itu kan untuk sesuatu yang jauh. Untuk yang dekat adalah hada gitu. Ini. Nah, kenapa katanya ini? Mahada basyaron. Ini bukan manusia. Jadi di situ menunjukkan bahwa mereka itu melihat dengan jelas. Itu poin yang pertama. Jadi mereka melihat dengan dekat dan jelas. Dan mereka mengatakan mahada basyaron. Itu kan bisa jadi Pak, kalau misalkan dilihat dari kejauhan kan memang kelihatan nu jelek dia jadi ganteng ai di jauh mah. Komo dilihatnya misalkan dilihatnya di ujung Monas pakai selang misalkan gitu kan ya. Nggak kelihatan tuh ganteng jeleknya gitu, cantik tidaknya kan. Ini mah kan dekat gitu loh. Dekat. Kayak misalkan inilah kayak waria gitu kan. Waria kan kalau dilihat dari kejauhan mah kan cara cantik lebih cantik daripada perempuan asli kadang-kadang. Tapi menggus deket jenggotan kadang-kadang gitu loh ya, kumisan gitu loh misalkan kalau udah dekat gitu. Tapi ini kan udah dekat, kemudian mereka melihat ini asli gitu, bukan make up, bukan rekayasa, bukan apa, asli. Mahada basyaran, ini bukan manusia, karena mereka menganggap tidak pernah melihat manusia seindah ini gitu loh, nggak pernah melihat manusia setampan ini. Mahada basyaran in hada illa malakun karim. Ini adalah merupakan malaikat kayaknya yang berwajah dan yang menyerupai manusia ini. Nah, makanya kita juga kalau bulan Ramadan kan gitu Pak, kata Rasul ya, as-shaimuna malakun biswaril insan. Orang yang berpuasa itu adalah malaikat-malaikat yang berbentuk siapa? Manusia. Jadi kalau ibu-ibu ingin lihat malaikat di rumah, lihat aja suami kalau sedang berpuasa. Loh kok malaikat kayak gini ya bentuknya ya, itu malaikat yang berbentuk manusia namanya. Nah, di situ mereka menunjukkan tentang kekaguman, sampai-sampai kekaguman mereka terhadap Nabi Yusuf, apalagi sudah melihat jelas dengan kasat mata, dan mereka yakin dan tahu ini bukan rekayasa, bukan make up, bukan yang lain ya. Itu belum ada pedikur loh ya, belum Yusuf belum di apa, kalau sekarang itu supaya kelihatan tampang apa Pak, di salon lah, dipermak gitu loh ya. Itu nggak dipermak Pak, asli gitu. Makanya hada di sini menunjukkan keaslian. Sampai-sampai mereka tercengang
Dan setelah mereka tercengang seperti itu, mereka tidak sadar ternyata mereka sedang melukai diri mereka, tapi tidak sadar sudah pulang ke rumah. Nah, ini yang saya pernah katakan dulu, bahwa seperti apalah Nabi Yusuf itu tampangnya, bagaimana dia tampangnya. Nabi hanya menjelaskan ketika Nabi Mi'raj di langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi ceritakan pertemuan dengan Nabi Yusuf kepada sahabatnya, innahu u'tiya satrul hasan. Nabi ceritakan ke sahabatnya, dia Yusuf dikasih setengah ketampanan penghuni sorga. Jadi itu baru setengah penghuni sorga, tampannya sampai bikin orang melongo, Pak. Begitu, Pak. Apalagi kalau full, Pak. Apa full? Nah, artinya untuk di dunia Allah tidak akan ciptakan lagi wajah tampan seperti siapa? Nabi Yusuf. Nggak ada lagi. Karena perempuan-perempuan ini pun mengatakan begitu, tidak pernah melihat laki-laki manusia setampan ini, maka mereka berkesimpulan ini sepertinya bukan manusia tapi malaikat. Begitu kata mereka. Nah, bakalan ya, ketampanan Yusuf itu tidak akan diciptakan lagi ya di dunia ini, tidak akan diciptakan lagi. Nah, itu nanti diciptakan baru penghuni surga. Jadi kalau ingin tahu penghuni surga, itulah wajahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, itu pun setengahnya. Nah, jadi bapak-bapak, insya Allah ya, walaupun jarang ke salon, kalau masuk surga lebih tampan dari siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, lebih tampan nanti. Makanya bidadari pun jadi pelayannya itu, lebih tampan. Ya, jadi begitu. Jadi jangan sampai ibu-ibu melihat suami sekarang kayak begini, kok kayaknya suami saya begini banget gitu gini, tapi tenang mah, di sorga aku akan melebihi tampannya Nabi Yusuf. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah ungkapan itu. Nah, setelah terjadi seperti itu, Zulaikha agak dibela gitu, dia agak tersenyum, dia agak bangga. Bahasa kitanya ginilah, kan itu kan setelah mereka pulang kan jadi pembicaraan hangat kan. Jadi tiada hari tanpa membicarakan Yusuf, tiada hari tanpa membicarakan apa? Membicarakan Yusuf. Itu menjadi trending, semakin ramai lagi ya. Mereka pulang ke rumah masing-masing ya, mereka berbicara tentang Yusuf semuanya. Nah, berbicara ini semuanya terkait Yusuf ya. Ada yang berbicara tentang tampannya Nabi Yusuf, keelokannya. Ada yang berbicara tentang akhlaknya. Ada yang berbicara tentang kejadian ketika Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Ada yang berbicara sengaja bahkan ngompor-ngomporin, melihat dari sisi semuanya. Itulah manusia kadang-kadang. Inilah cara pandang manusia, dia melihat sesuatu yang sama, tetapi yang dijadikan tema pembicaranya bisa berbeda, Pak. Jadi ada yang dibicarakan tentang akhlaknya ya, ada yang berbicara tentang tampannya, fisiknya aja. Ada yang membicarakan tentang kejadiannya terus ya, pantesan tuh ya, Zulaikha istri pejabat kita, istri penguasa kita tertorak, orangnya kayak begitu, gimana ya dia sampai bisa ngejebak ini. Terus ada yang bicarakan begitu. Inilah persepsi manusia, Pak. Yang dilihat bisa jadi sama, tetapi apa? Kesimpulannya, fokus manusianya bisa apa? Bisa berbeda. Makanya pernah kan ketika seseorang bertanya kepada Buya Hamka kan gini, kata dia ya, kata seseorang kepada Buya Hamka, aku ke Mekah katanya, aku ke Arab, ternyata di Arab juga ada juga pelacur ya. Kata Buya Hamka apa katanya, aku ke New York, ke Amerika, tapi aku nggak menemukan apa, nggak menemukan pelacur katanya. Akhirnya dia ngomong, masa di Amerika nggak ada pelacur, di Amerika nggak ada WTS katanya. Kata Buya Hamka, masa di Arab juga ada WTS katanya? Ada katanya. Terus akhirnya apa kata Buya Hamka? Seseorang tergantung apa yang menjadi fokusnya. Ya kalau misalkan dia ke sana memang bukan mau haji, bukan mau umroh, nyari WTS, ya ketemu itu gitu loh. Kalau saya kan ke Amerika maunya bukan mau nyari itu, dia ke Amerika tuh nyarinya mau dakwah, maka saya nggak ketemu dengan apa. Orang itu tergantung dengan apa yang dia apakan, fokuskan nantinya. Ya kalau fokusnya dia nyari itu, ketemu itu. Kalau dia fokusnya tidak nyari itu, walaupun dia di Arab kok fokusnya nyari itu, ya ketemu. Walaupun dia di Amerika, di New York, di Texas, kalau dia tidak fokus mencari itu, nggak bakalan ketemu. Orang itu tergantung fokusnya.
Itulah manusia, biasanya persepsinya selalu berbeda. Sesuatu yang dilihat objeknya bisa sama, tapi persepsinya bisa berbeda, dan persepsi itu juga tergantung dengan apa yang masuk ke dalam kepalanya, kadang ya. Biasanya kalau dalam teori psikologi dialektika itu kan begitu, cara pandang orang ya tentang kita itu kan, kalau dalam teori dialektika itu kan tergantung masukan yang ada ke dalam kepala dia, ya kan? Kalau misalkan yang masuk ke dalam kepala dia yang buruk, maka dia ketika memandang sesuatu pasti dilihat dari sisi buruknya. Kalau misalkan yang masuk informasi sebelumnya ke kepala dia sesuatu yang baik, pasti dia akan memandang sesuatu itu dari sisi baiknya. Nah, disinilah pikiran-pikiran kita itu, ya, referensi kita itu harus referensi yang baik, sehingga nanti kita punya persepsi apa? Persepsi yang baik, ya, persepsi yang baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mereka itu fokus. Jadi pembicaraan, walaupun yang tadinya temanya satu, setelah mereka melihat temanya jadi banyak. Ada yang bicara akhlaknya, ada yang bicara tentang tampannya, ada yang bicara tentang kejadiannya, dan lain sebagainya. Terjadi pembicaraan yang banyak tergantung persepsi mereka. Akhirnya Juleha mengatakan begini, bahasa kitanya, lo ini baru ngelihat sekali aja udah kayak gitu. Kebayang nggak gua, barangkali kebayang nggak aku hidup bersama dengan dia, sehari-hari ngelihat dia lewat, gimana aku kagak tahan gitu, gimana aku tahan ngelihat sehari. Lo baru ngelihat sekali sudah kayak begitu modelnya, gimana dengan aku yang sehari-hari tinggal bersama dia, melihat dia. Oh iya juga ya, akhirnya. Sehingga seolah-olah di situ akhirnya Juleha mendapatkan pembenaran, ya, bahwa apa yang dilakukannya wajar. Kalian baru melihat sekali saja sudah seperti itu. Di sini akhirnya yang terjadi apa, Pak? Ternyata bukan hanya Juleha, istri pejabat yang sudah menyaksikan mereka bikin siasat gimana caranya bisa mendapatkan hatinya Yusuf alaihissalam. Makin repot Nabi Yusuf di situ akhirnya. Aduh, gara-gara ini ada surat masuk gitu, ada ini. Kalau dulu sekarang pun ada WA, kadang-kadang masuk Instagram, bingung misalkan nerimanya. Bingung di situ Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf minta kepada Allah. Apa dia mintanya kepada Allah? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Kata Nabi Yusuf, wahai Tuhan, as-sijnu, penjara, ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai, lebih kusukai daripada aku harus ikut bujuk rayu dan ajakan mereka. Itu prinsip seorang dai. Itulah prinsip seorang penyeru kebenaran, begitu. Lebih rela dipenjara daripada dia terkena fitnah, lebih rela dipenjara daripada dia kena maksiat. Artinya penjara jauh lebih menenangkan dan menentamkan bagi dirinya daripada harus mengikuti bujuk rayu orang. Nah, ini prinsip dalam berdakwah. Prinsip dalam berdakwah, di penjara bisa jadi lebih enak, lebih nyaman daripada kita mengikuti kemauan orang-orang yang menyebabkan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Makanya kata seorang ulama, banyak orang yang dipenjara tetapi dia adalah orang yang bebas berpikir. Tapi banyak orang yang bebas di luar penjara tapi dia terpenjara di dalam berpikir itu. Kan begitu. Ada yang di penjara tapi dia pikirannya merdeka. Tapi ada yang di luar penjara tapi pikirannya terjajah gitu, terpenjara. Ada yang seperti itu. Nah, ulama-ulama kita banyak yang di penjara tapi pikirannya merdeka. Pikirannya bebas. Ada yang bebas tapi pikirannya apa? Pikirannya terjajah, pikirannya di penjara. Nah, Nabi Yusuf lebih baik dia bebas pikirannya, kemudian dia di penjara supaya dia selamat dari fitnah. Jadi tidak semua yang di penjara itu memang apa? Bersalah. Nabi Yusuf tidak bersalah tapi dia di penjara. Tidak semua orang yang bebas dan di luar penjara itu juga orang yang benar. Artinya disinilah hukum manusia. Hukum manusia itu di situ bisa direkayasa. Ya, hukum manusia, kecuali hukum Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Tidak ada lagi manusia yang manusia yang lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip seorang dai itu memang harus seperti itu. Dia lebih memilih hukuman tapi dia merdeka, terbebas dari kemurkaan Allah karena mengikuti kemauan yang salah dari penguasa, dibandingkan dia memilih bebas
tapi dia ridho dengan kemurkaan Allah yang diputuskan melalui itu semuanya. Ya, jadi begitu. Nah, ini peristiwa Nabi Yusuf itu seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, ya, dan di penjara dia berlaku baik. Disitulah mulai dia berdakwah, karena di luar penjara Nabi Yusuf tidak bisa berdakwah karena hidup di kalangan istana yang punya keyakinan berbeda. Nah, ini kadang-kadang seperti itu, ya. Di luar penjara tidak bisa berdakwah, dan dia mulai berdakwahnya ketika masuk penjara. Itulah bagi seorang dai, ya, seorang juru dakwah, bahwa di luar maupun di dalam sama saja, semuanya adalah merupakan sarana, peluang untuk apa? Peluang untuk kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Buya Hamka itu kan menyelesaikan tafsir Al-Azharnya di mana? Dalam penjara. Ya, Said Qutb itu menyelesaikan fi zilalil Qur'annya di mana? Penjara. Makanya seorang ulama itu istirahatnya 3. Ya, seorang ulama itu istirahatnya 3 katanya. Ya, satu istirahatnya ketika sakit, ya. Ketika sakit dia istirahat. Kalau nggak sakit dia nggak istirahat. Jadi sakit itu kadang-kadang dijadikan sarana istirahat. Yang kedua, istirahatnya seorang ulama itu adalah ketika apa? Ketika dia di penjara. Ternyata bagi seorang ulama di penjara itu adalah sarana istirahat. Makanya Buya Hamka bisa menyelesaikan Al-Azharnya, ya, Said Qutb bisa menyelesaikan Bijilalil Qur'annya. Mereka di penjara istirahat. Kalau di luar penjara nggak bisa tuh. Dan yang ketiga, mereka biasanya istirahatnya ketika mereka diasingkan, ya, ketika mereka diasingkan, ya, dalam bahasa kitanya diasingkan, mereka jadi sarana ujlah, ya, untuk berkontemplasi di tempat-tempat sunyi. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu mereka terus aktif untuk berdakwah, berjuang dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang, ya, jadi bagi seorang yang senantiasa menyuruh kepada kebenaran, sebetulnya itu adalah bukan sesuatu yang menakutkan, ya, tetapi justru sesuatu yang menjadikan sarana dia untuk berdakwah. Itu juga yang terjadi dengan Imam Malik, ya, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Nah, Imam Malik kan di penjara, ya, sampai-sampai dia selalu dipukulin, ya, dipukulin terus, ya, agar dia mengatakan bahwa Quran itu sebagai apa? Sebagai makhluk, kan, pada masa Mu'tazilah. Dipukulin terus sampai-sampai ada seorang pencuri, ya, perampok yang dipenjara sama satu ruangan dengan Imam Malik. Dia nggak tega melihat Imam Malik. Kemudian dia mengatakan begini, ya, kenapa sih engkau tidak mengatakan saja, ya, dengan pura-pura kalau Quran itu ternyata makhluk, supaya kau terbebas dari itu. Ya, kata Imam Malik, seandainya aku katakan Quran makhluk, maka yang terjadi adalah fatwaku akan digunakan oleh dia sehingga menyatakan semuanya Quran adalah makhluk. Kemudian si perampok itu mengatakan begini, si perampok itu juga dipukulin, tapi dia nggak ngaku kalau dia pencuri. Kata si perampok itu, si pencuri ke Imam Malik, wahai Syekh, ya, kau jangan akui itu. Aku saja yang salah dan aku benar mencuri, dipukulin, aku tidak ngaku, apalagi engkau berada dalam kebenaran. Ternyata nasihat si pencuri di penjara itu menguatkan Imam Malik, ya, sampai dia bertahan tidak mengakui Quran sebagai makhluk sekencang apapun pukulan-pukulan itu. Jadi kau berada dalam kebenaran, aku yang salah, aku tidak mau mengakuinya, apalagi engkau berada dalam kebenaran. Ya, konon setelahnya Imam Malik itu selamat, dia mencari, ya, si pencuri itu untuk minta dibebaskan. Ternyata dia tidak ketemu, si pencuri itu sudah meninggal. Nah, ini prinsip di dalam berdakwah itu seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi Yusuf akhirnya masuk ke dalam penjara, ya. Dan di dalam penjara juga masuk 2 orang pemuda, ya. 2 orang pemuda yang juga di penjara. Satu adalah juru minum raja, yang dia suka memberikan minuman untuk raja. Yang kedua adalah juru makan, yang biasa menyiapkan makanan untuk raja itu. Ketemu di situ. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuk ke dalam penjara itu 2 fatayan. Bisa fatayan, bisa fatayen. Ya, fatayen. Saya kemarin nanya ke Ustadz Ahmad. Ya. Jadi kita kan kalau belajar imalah kan
Yang tahu kita imalah itu ada satu ya Pak ya. Di surat apa? Di surat apa imalah itu? Hah? Surat Hud ayat 41 ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Tapi kalau dalam kajian ilmu nahwu Pak, dalam kajian alfiyah itu imalah itu ternyata banyak. Karena ada kaidahnya ya. Itu di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu imalah itu banyak ya. Itu di dalam bait yang ke-900 ya sampai bait ke-900 berapa itu, pokoknya itu adalah bicara tentang imalah ya. Salah satunya adalah ketika alifnya diganti ya dan lain sebagainya, ada kaidahnya itu sampai ada 8 kaidah tentang imalah ya. Ada 8 kaidah tentang imalah. Jadi kalau kita belajar imalah kan cuma itu aja satu, Bismillahi majreha wa mursaha. Tapi karena saya takut salah, karena saya tidak mendalami qiraat ya, saya tanya ke Ustaz Ahmad, karena beliau kan mendalami qiraat. Apakah imalah dalam tinjauan nahwu itu sama dengan imalah dalam tinjauan tajwid gitu saya. Ya, sama, nggak ada korelasinya, enggak. Karena di dalam nahwu itu juga dipelajari tentang waqaf. Nah, saya kemarin tanya karena saya penasaran. Saya kalau tanya biasanya beberapa ini orang ini punya kapasitasnya apa, saya tanya beberapa. Karena saya tanya kepada guru nahwu saya juga nggak dijawab, karena dia, maaf saya tidak punya sanad terkait dengan masalah qiraat. Saya tidak punya sanad. Ini orang kalau misalkan hati-hati begitu Pak, nggak berani. Padahal dia hafal alfiyah, padahal dia jago yang lain. Tapi dia hanya mengatakan, guru saya tidak punya sanad terkait dengan masalah qiraah. Karena kalau qiraah itu harus punya sanad. Ya, nah, saya tanya ke Ustaz Ahmad, Ustaz gimana? Ada 8 kaidah terkait dengan imalah. Apakah yang lain bisa saya baca imalah ketika itu? Ya, kata Ustaz Ahmad, di dalam Al-Jazairi gitu, bisa tetap. Nah, ternyata di Al-Furqan dikaji bagaimana bab imalah dengan bab itu, kata Ustaz Ahmad. Jadi di Al-Furqan mungkin dikaji tentang alfiyah, dikaitkan dengan ini dan sebagainya. Nah, makanya wadah kolama husijnal fatayen bisa dibaca fatayen ya, sama kayak alima bisa dika alime gitu. Waduha dibaca dengan waduhe gitu. Walail. Jadi imalah itu ternyata banyak. Nah, cuma yang kita pelajari ketika tahap pertama emang cuma itu aja ya. Tapi jangan juga kita menjadi fitnah, mentang-mentang kita sudah tahu tetapi masyarakat belum tahu, kita baca nanti jadi fitnah ya. Jadi seperti itu. Disinilah ilmu itu Pak, sebetulnya ada sesuatu yang bisa kita nampakkan langsung, ada sesuatu yang memang di kalangan ilmuwan saja itu dijadikan bahan diskusinya gitu. Karena ketika diceritakan kepada orang awam yang mereka belum sampai kepada level itu, inilah yang sering terjadi fitnah itu sebetulnya. Inilah yang sering terjadi fitnah. Makanya ketika kita main share-sharean misalkan ya di YouTube, ketika seorang ulama dia menjelaskan di kalangan khas gitu loh, kajian di kalangan khas, kemudian itu disebar nanti di kalangan am gitu, itulah nanti bisa jadi salah persepsi. Itu seperti itu, salah persepsi dia. Jadi dia sedang mengkaji di kalangan khas ya, di kalangan yang khusus gitu. Kemudian akhirnya karena ada yang memvideokan itu tersebar masuk di kalangan yang umum. Nah, yang orang umum belum sampai tingkatan itu ya. Kemudian akhirnya dia punya persepsi yang berbeda. Wah, ini bisa salah persepsinya, kemudian dikatakan itu sesat dan lain sebagainya. Nah, ini ilmu itu tidak semuanya harus langsung disampaikan sebetulnya. Jadi kalau misalkan saya baca misalkan di masyarakat umum wadduhe walaili idza saji ma waddaka rabbuka wa ma qali dan seterusnya, atau tadi wadakhala mahu sijnal fatayen ya, atau alimen gitu ya, atau bayen gitu ya, basai dan lain sebagainya, orang akan menganggap ini Ustaz Sugeng ngaji di mana? Kok semuanya pakai ye semua sih gitu loh ya. Ini kayak orang Betawi kayaknya gitu loh. Nah, ini bisa salah persepsi. Bisa salah persepsi. Maka tidak semua ilmu itu harus diekspos, dikeluarkan. Karena ada tahapan-tahapan. Orang yang ketika ngajinya baru di Safinah, dia akan kaget ketika dia tidak ngaji Safinah, tidak ngaji Fathul Qorib, tapi langsung ke Fathul Mu'in. Karena bahasan fikih di Fathul Mu'in itu bahasanya juga bahasan berbeda. Kan seperti itu tingkatan ilmu itu begitu Pak, tingkatan ilmu itu begitu. Maka jangan heran kalau ada orang awam langsung menyalahkan ulama, itu jangan heran, karena dia ilmunya belum nyampe ke sana, dia langsung menjas, langsung memponis. Kenapa? Karena dia tidak tahu tahapan ilmu. Makanya kan belajar fikih itu kan dari Safinah dulu
kemudian setelah Safinah nanti apa, dari Safinah kemudian ke Fathul Qorib atau Takrib, Fathul Qorib, terus Kifayatul Ahyar, kemudian akhirnya Bulughul Maram, akhirnya Fathul Mu'in, I'anatut Thalibin, terus itu aja begitu, sehingga terstruktur nanti bangunan ilmu itu tidak ada yang terputus. Kita kan enggak, ngaji fikih belum pernah langsung dibacanya fikih sunnah misalnya gitu. Ngaji fikihnya belum pernah, pas belajar fikih langsung kemana? Langsung ke fikih sunnah, bingung dia. Apalagi ada ngaji fikihnya belum selesai langsung belajar ke Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusnya, ya bingung dia yang benar yang mana akhirnya. Nah ini kan kadang-kadang seperti itu ya. Jadi saya kadang-kadang kalau melihat sesuatu yang kurang paham ya saya pasti tanyakan, makanya saya terus terang saja, jadi nggak usah malu bertanya itu. Saya nggak paham Ustaz Ahmad, ini apa nih? Imalah di dalam nahwu begini, ada 8 kaidah yang semuanya bisa jadi imalah. Apakah sama nahwu dengan tajwid? Maka ya itu. Jadi terima kasih Ustaz Ahmad ya yang sudah mengajarkan. Aku angkat kau sebagai guruku. Terima kasih guru gitu akhirnya kan. Nah, jadi gitu, sharing itu penting ya. Sharing itu penting. Nah, jadi di dalam surat Yusuf ayat yang ke-36 itu ada wa dakhala mahu sijnal fatayen. Itu boleh dibaca fatayen ya. Bukan fatayan juga. Boleh dibaca fatayan. Itu imalah. Tapi kalau belum tahu ilmunya jangan nanti bisa salah ya. Masuk 2 pemuda. Ini sudah masuk apa? Suruk belum ini? Hah? Lanjutin atau gimana nih? Lanjutin aja dulu ya. Atau ada pertanyaan dulu gimana? Ya. Ini udah episode selanjutnya kan. Masuklah 2. Masuk 2 orang pemuda. Nah, Nabi Yusuf itu ketika di penjara itu bergaul, Pak. Bergaul dia, baik dia. Ya, dia bergaul, dia berdakwah, sehingga pergaulan dia dengan para penghuni penjara itu menyebabkan penghuni itu ngelihat, wah ini bukan orang biasa ini orang baik kayaknya, ini orang benar, ini masuk penjara pasti bukan karena salah dia. Nah ketika orang tahu kalau dia adalah orang baik, orang benar, maka orang-orang pun akhirnya dekat kepada dia. Banyak yang curcol lah ya. Apa curcol itu kira-kira ya? Banyak yang curhat, curcol, semuanya curhat. Nah yang terekam di dalam Al-Quran itu adalah curhatan 2 orang ini, itu yang terekam. Sebetulnya banyak yang curhat kepada siapa? Yusuf. Makanya dia jadi juru dakwah di situ. Baru di situ dia menjalankan tugas kenabiannya, berdakwah dia. Nah yang terekam dalam Al-Quran yang curhat kepada Nabi Yusuf ini adalah fatayan, 2 pemuda ini. 2 pemuda ini, satu juru minum yang nyiapin minumannya Nabi Yusuf, raja. Satu adalah juru makan ya, yang biasa menyiapkan makanan. Dia semuanya berkata, qala ahaduhuma inni arani asiru khamran. Ya, aku lihat dalam mimpiku asiru khamran, aku memeras apa? Memeras khamran, khamr. Ya. Kemudian wa qala akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubjan ta'kulu tayru minhu. Aku melihat dalam tidurku atau bermimpi ahmilu fawqa ra'si khubjan ta'kulu tayr. Ya, aku membawa apa? Membawa roti di kepalaku, dimakanin roti itu sama burung. Wah, apa ini? Apa ini? Tolong ceritakan. Karena tradisi masyarakat Mesir kuno, Pak, itu kalau terjadi sesuatu biasanya mereka itu percaya mimpi. Makanya ilmu yang berkembang itu adalah ilmu takwil mimpi dulu itu. Kalau dalam bahasa kita takwil mimpi itu ilmu apa namanya? Astrologi ya, apa? Astrologi, ilmu takwil mimpi, ilmu takbir mimpi. Jadi memang takwil itu ada, Pak, ilmu takwil, tapi jangan sembarangan kita takwil gitu ya. Kita kadang-kadang takwilnya kan kirata, dikira-kira sudah nyata pokoknya itu. Kirata, kira-kira kayak begini gitu loh pokoknya. Ini akhirnya orang ngaco nantinya. Ya, itu ada namanya ilmu takwil. Jadi karena tradisi mereka begitu. Ya, karena tradisinya seperti itu, maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Yusuf pun adalah mukjizat tentang takwil. Makanya mukjizat itu biasanya adalah ya terkait dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Tapi itu di luar daripada kebiasaan yang terjadi. Ya, kita sudah cerita tentang Nabi Soleh dulu kan. Kenapa Nabi Soleh mukjizatnya adalah unta yang keluar dari batu gitu? Karena umat Nabi Soleh itu adalah umat yang pandai mengukir sesuatu dari batu.
Kemudian mukjizatnya bukan hanya ukiran tapi hidup gitu. Mukjizat Nabi Musa pun begitu semuanya. Nah, mukjizat Rasulullah kan penentang dakwah Rasul kan ahli-ahli dalam bidang syair gitu ya, makanya ada surat Asy-Syu'ara, ahli dalam bidang syair, sastra. Makanya Quran adalah merupakan kitab suci yang memiliki tingkatan sastra yang paling tinggi. Makanya Quran itu kan turun dengan 7 bahasa, Pak. Ada bahasa Bani Quraisy ya, Arab Quraisy, ada Arab Tamim, Bani Tamim. Makanya imalah itu disebabkan karena Bani Tamim. Bani Tamim ini kan sedikit sebetulnya ya, tapi jadi bacaan imalah itu adalah bacaan bahasa Arabnya Bani Tamim ya, Bani Tamim. Ada juga Bani Kinanah dan lain sebagainya. Itu nanti orang yang spesialis qiraat itu dia pasti mengkaji itu. Nah, jadi 2 orang pemuda ini curhat karena dia melihat Yusuf itu wajahnya wajah baik. Makanya seseorang itu kelihatan, Pak, wajah baik dengan wajah itu. Walaupun kadang-kadang wajah juga suka menipu. Kelihatannya kadang-kadang lugu ya, kelihatan santai tapi pembantai gitu. Nah, gitu kan biasanya. Nah, jadi gitu. Nah, setelah itu mereka cerita kepada Nabi Yusuf ya, Nabi ta'wili inna naroka minal muhsinin, kan begitu tanggapannya. Ceritakan tentang mimpi kami, aku melihat engkau orang baik, bukan orang biasa. Nah, dari situlah akhirnya Nabi Yusuf mulai pertanyaan mereka dijadikan peluang berdakwah. Nabi Yusuf cerita, tidak diceritakan tentang mimpinya tapi berdakwah. Nabi Yusuf berdakwah kepada mereka ya. Jadi kata Nabi Yusuf, aku bisa mentakwil mimpi kalian, bisa menjelaskan mimpi kalian, tapi ilmuku bukan berasal dari kemampuanku, tapi berasal dari Tuhanku, Allah, Tuhannya nenek moyangku, yaitu Ishak, yaitu Ibrahim alaihissalam. Di situ dia pakai saran dakwah. Karena orang punya kebutuhan, karena orang punya keinginan, didakwahin diam, Pak. Jadi kalau orang punya kebutuhan, dakwahin dulu, Pak, gitu diam. Kasih makan, kasih kebaikan. Kalau sudah digituin kan dia mau berangkat nggak enak, didakwahin gua panas, kan begitu Pak ini. Kasih makan aja dulu gitu, kasih kebaikan. Makanya kan ada istilah apa, pepatah Arab mengatakan al insanu abdul ihsan, kan gitu ya. Imam Ghazali kalau nggak salah yang mengatakan al insanu abdul ihsan. Jadi manusia itu hamba kebaikan gitu. Manusia itu budak kebaikan. Jadi kalau misalkan orang sudah berbuat baik ya, kalau misalkan orang sudah banyak kita berbuat baik kepada seseorang, orang juga akan nurut gitu loh. Orang juga akan nurut ya. Makanya di Saudi itu kan kenapa rakyatnya nggak pernah demo ya, kenapa rakyatnya nggak pernah demo, Pak, nggak pernah bakar ban gitu, pakai ikat kepala lagi gitu loh, demo di depan Ka'bah gitu, wah turunkan raja misalkan kan. Karena semua yang dibutuhkan rakyatnya terpenuhi ya. Jadi gitu, jangankan beasiswa untuk mereka belajar, Pak, karena di mereka sudah terpenuhi belajar, mereka itu sampai memberikan kesempatan orang di luar negara mereka untuk belajar gratis di mereka ya, sampai begitu. Di Robito itu sampai ada 40 negara, 60 negara waktu saya mau daftar di Robito itu kan, Tadribu Tu'at itu ada 60 negara. Selama 6 bulan, ada yang 1 tahun di tarbiyah, dapat uang saku gratis semuanya dan lain sebagainya. Jadi untuk negaranya mereka sudah terpenuhi, maka mereka berikan keluar. Kita bagaimana mau memberikan ke negara luar, orang negara kita aja belum terpenuhi. Nah, jadi mereka nggak bisa demo. Kenapa? Karena terpenuhi kebutuhannya. Makanya al-insan abdul ihsan katanya. Jadi manusia bisa menjadi budak kebaikan. Ketika kita banyak kebaikan, orang itu bisa menjadi apa? Bisa nurut, bisa jadi budak kita. Nah, Nabi Yusuf begitu, karena dia punya kebutuhan dan Nabi Yusuf sudah mengunci, aku bisa mentakwil mimpimu itu dengan jelas. Dan ilmu yang kudapatkan bukan karena keahlianku, tetapi ilmu yang kudapatkan adalah berasal dari Tuhanku. Dijelaskanlah tentang Tuhan, diskusi mereka tentang Tuhan. Mereka, oh Tuhan kami ini begini. Kata Nabi, apakah Tuhan yang berbanyak itu yang lebih baik atau Tuhan yang satu? Diskusi tentang Tuhan. Oh, jadi dalam penjara diskusi tentang teologi, oh mantap itu.
Sekarang kita diskusi teologi, masuk delik hukum nantinya, pelecehan namanya. Itu udah luar biasa di situ, ya. Sehingga mereka penasaran. Dan hebatnya Nabi Yusuf, ketika dia mampu mentakwil dua pemuda itu, Nabi Yusuf tidak mengatakan tentang kehebatannya. Kata Nabi Yusuf apa? Dalikum mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Nabi Yusuf, dalikum mimma 'allamani rabbi, ilmuku berasal dari Tuhanku. Jadi yang diagungkan oleh Nabi Yusuf itu adalah keagungan Tuhannya. Jadi orang itu tidak kagum kepada Yusufnya, tapi dia kagum kepada Tuhannya Nabi Yusuf. Nah begitu harusnya. Jadi kita sebagai motivator itu jangan dibiasakan mengagungkan diri kita, menghebatkan diri kita, tapi kembalikan kehebatan itu kepada siapa? Kepada Allah, sehingga orang itu penasaran dengan Tuhan kita, bukan dengan kitanya gitu. Jadi diarahkan mereka kagum kepada Tuhan. Mimma 'allamani rabbi. Jadi begitu, bahwa itu semuanya adalah disebabkan karena Tuhanku yang telah mengajarkanku. Nah, jadi takwil Nabi Yusuf itu juga sudah diajarkan oleh Nabi Yakub, dan juga itu adalah merupakan mukjizat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sampai Yusuf di penjara dan diskusi dan mulai menyampaikan misinya sebagai nabi, dakwah kepada para penghuni penjara. Jadi dimanapun kita berada, maka dakwah itu harus tetap disampaikan. Nahnu du'at qabla syai', begitu kata Hasan Al-Banna, bahwa kita itu tetap sebagai dai sebelum kita menjadi apapun, ya. Tentu dai dengan profesi kita masing-masing, ya, bukan harus mesti misalkan kita menjadi ustadz, tidak. Kita bisa menjadi dai dengan profesi kita masing-masing, ya. Sebagai profesi ekonom, berdakwah melalui ekonomi, ya. Sebagai profesinya sebagai apa, dosen, berdakwah melalui itu. Kita bisa berdakwah dengan profesi apapun kita, ya, dengan apapun profesi kita, ya. Tidak mesti harus banting setir, ya. Kalau saya ingin dakwah, saya harus menjadi apa? Menjadi ustadz dulu. Jangan, bukan begitu. Kalau nanti semuanya jadi ustadz, nanti siapa yang jadi jamaahnya nantinya gitu ya? Ya nggak ada nanti jamaahnya, semuanya jadi ustadz. Silakan berdakwah dengan profesi kita masing-masing, ya, dengan jabatan kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga nanti profesi kita itu punya nilai plus, karena agama kita itu adalah agama yang terintegrasi, ya, bukan agama yang sekuler, ya, yang memisahkan antara dunia dan akhirat, memisahkan antara akal dengan wahyu, memisahkan antara fisik dengan rohani. Agama kita itu agama yang memadukan dua-duanya. Jadi kita sebagai ekonom, jadilah ekonom yang dai gitu, dengan melalui jalur ekonominya, kejujuran, profesionalisme, itu kan berdakwah. Bahkan dakwah bil hal jauh lebih efektif daripada dakwah bil qaul, dengan ucapan. Itu berarti sampai di situ, ya, sampai Yusuf masuk penjara, ketemu dengan orang penjara, berdakwah di penjara tentang ketuhanan, ya, sampai mereka pun akhirnya salah satunya bebas, ya, dan salah satunya dihukum oleh raja. Ya, nanti terakhir, berarti episode terakhir nanti Nabi Yusuf nanti mentakwil mimpinya raja. Nah, disinilah nanti tentang bolehnya kita nanti meminta jabatan, ya. Nanti saya akan cerita, ya, antara hadis terkait dengan larangan meminta jabatan dengan bagaimana dalil Nabi Yusuf justru meminta jabatan. Nah, jadi kalau dalil itu bukan dikonfrontasi, tapi harus dikonfirmasi, ya. Jadi bukan dikonfrontasikan, tapi dikompromikan. Nah, ini kita kan kadang-kadang karena ketidakpahaman tentang ilmu dalil, sehingga seringnya mengkonfrontasikan, bukan mengkompromikan. Nah, jadi nas itu harus dikompromikan, bukan dikonfrontasikan. Kalau dikonfrontasikan sebuah nas, nanti tidak akan selesai. Makanya, ya, di dalam kitab itu, ini salah satu teorinya daripada Imam Asy-Syafi'i, ya, sampai ada kitabnya tentang i'tirad, mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan. Itu ada namanya kitabnya, itu saya lupa istilahnya, ya. Jadi mengkompromikan at-ta'arud ad-dilalah. Teori fikihnya adalah at-ta'arud ad-dilalah, mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan. Misalkan gini, dalam Quran dikatakan gini,
wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam ayat dikatakan seseorang tidak memikul dosa orang lain. Tapi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahkan ada 20 perawi meriwayatkan hadis ini mengatakan apa? Innal mayyita la yu'adzabu bi bukain ahli. Sesungguhnya mayit itu ya disiksa disebabkan karena tangisan keluarganya. Bertentangan nggak kira-kira? Ini baru tentang hadis dengan Quran. Nah, Quran dengan Quran pun ada. Jadi Quran mengatakan seseorang tidak memikul dosa orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, bahkan ada 20 perawi melewatkan hadis ini mengatakan apa? Sesungguhnya mayit disiksa disebabkan karena tangisan keluarganya. Secara zahir bertentangan nggak Pak kira-kira? Tapi jangan pula ini Quran, ini hadis, buang hadis, ini Quran. Ini cara pintas namanya itu ya. Jangan kayak begitu, dikompromikan, dilihat nanti. Sama nanti bagaimana mengkompromikan dalil Yusuf yang meminta jabatan kepada raja dengan dalil Rasulullah SAW melarang seseorang meminta jabatan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sesendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.